Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Manchester United dari bursa transfer satu ke bursa transfer lainnya selama 10-11 musim belakangan ini selalu mendapatkan harga yang berbeda ya dengan klub-klub lain, misalnya yang lebih sering disebut dengan Manchester United Tax atau pajak Manchester United. Kenapa? Karena itu tadi, ketika Manchester United yang melakukan pendekatan, harganya bisa berbeda dan kadang perbedaan itu juga sangat signifikan. Nah, ada sebuah artikel di The Athletic ya yang ditulis oleh Dan Sheldon kalau tidak salah. Ditulis oleh Laurie Whitwell dengan Mark Ridley. Ini tentang Dan Ashworth dan di situ membahas tentang Manchester United Tax. Nah, gua melihat ya ide dari Manchester United Tax ini disebutkan di artikel ini terjadi setelah periode dari Sir Alex Ferguson. Dan ini dilihat salah satu alasan kenapa Manchester United mengeluarkan lebih banyak di periode itu. Dengan klub atau revenue dari klub ya, lebih dari 648 juta pounds selama tahun finansial yang kemarin, ini tentu saja membuat situasi sulit untuk mengarahkan kepada negosiasi untuk mendatangkan pemain-pemain misalnya ya, dan mereka tidak memiliki ruangan untuk bisa mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi. Salah satu nama yang sangat familiar dengan situasi ini dan tentu saja tidak disebutkan di artikel ini ya, mengatakan memang ini merupakan masalah ya yang seharusnya Manchester United itu dalam tanda kutip pergi dari masalah ini. Dan namun sayangnya masalah United Tax ini tidak terhindarkan di Manchester United di Old Trafford. Dan ini merupakan sesuatu di mana pendekatan dari rekrutmen klub akhirnya mengalami kesulitan dan sering sekali berujung mengeluarkan uang yang sangat tinggi sekali jika dibandingkan dengan rival-rival lain dari Manchester United. Dan ini harus dirubah. Dan bagaimana cara merubahnya? Nah, ini yang penting dan dibahas di artikel ini dan tadi gue tulis juga di judul ya. Ada dua hal ternyata yang harus dilakukan. Nomor satu adalah harus melakukan negosiasi dengan keras. Sekali lagi, ada dua solusi. Nomor satu adalah harus melakukan negosiasi dengan keras. Dan harus disiplin untuk meninggalkan negosiasi ketika memang sudah melampaui batas. Ada beberapa contoh situasi ya saat ini, misalnya terkait dengan Jared Brandwaite dan lain-lain yang tidak akan gue bahas secara lebih lebih detail, tapi ya gue percaya sih, gue juga sepakat ya, memang dua hal itulah yang harus diambil oleh Manchester United. Tapi dua hal tersebut juga ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Dengan melakukan negosiasi lebih keras, ini bisa juga akan membuat situasi lebih panjang. Terutama ketika Manchester United menetapkan target-target buruan yang spesifik. Spesifik nama terutama ya. Karena ya ketika melakukan negosiasi dengan keras ya kan, ataupun dengan lebih tegas katakanlah demikian, ini kan bisa banget akan menimbulkan tarik ulur dengan klub yang memiliki pemain tersebut saat ini. Lalu ada solusi kedua, yaitu adalah ketika memang keadaan tidak memungkinkan lagi, Manchester United harus meninggalkan negosiasi tersebut. Tidak ada lagi waktu yang diulur-ulur. Seperti misalnya proses dengan Frankie de Jong, proses dengan Anthony, proses dengan Jadon Sancho, ya kan? Itu tidak ada lagi, artinya yang berlarut-larut. Dari situ ada dua hal yang gue petik adalah, satu, Manchester United tidak bisa lagi menebus pemain yang angkanya terlalu tinggi dan juga pemain yang proses negosiasinya berlarut-larut. Ini juga bisa menimbulkan masalah baru
Karena apa? Di bursa transfer, Manchester United bagaimanapun juga tetap harus mendatangkan pemain baru, harus mendatangkan kualitas baru, ya kan? Lalu apa dong solusinya dari solusi untuk Man United Tax itu? Karena tadi kan ada solusinya ya kan untuk Man United Tax ya kan, yaitu adalah negosiasi lebih tegas dan juga bersiap untuk meninggalkan meja negosiasi ya kan ketika memang tidak akan terjadi transfernya. Yaitu adalah harus disiapkan opsi-opsi lainnya. Ini penting menurut gue. Dan opsi-opsi tersebut harus diidentifikasi juga dengan baik oleh tim rekrutmen Manchester United. Artinya, masing-masing pemain yang diburu ini kan punya cara bermain berbeda, punya visi berbeda, punya teknik berbeda, punya macam-macam lah hal yang berbeda. Nah, bagaimana opsi-opsi tersebut tidak terlalu jauh dari profil-profil dari atribut-atribut pemain yang memang diincar di tempat pertama. Bagaimana misalnya membuat prioritas, itu juga penting. Nah, kasus misalnya ataupun situasi Manchester United kan mendatangkan pemain depan nih, Joshua Zirkzee ataupun juga Matthijs de Ligt, Gareth Braithwaite ya, Jean-Claire Todibo. Situasi ini kan memperlihatkan memang Manchester United sudah memiliki opsi-opsi tersebut. Di mana opsi-opsi yang ada memang bukan semuanya sempurna ataupun perfect. Tapi kalau menurut gua ya, tidak terlalu jauh antara satu dan yang lainnya. Justru yang membuat gua khawatir adalah Joshua Zirkzee nih. Belum terlihat ya kan siapa alternatifnya, siapa opsinya. Kalau memang Joshua Zirkzee ini katakanlah tidak berhasil didaratkan di Old Trafford. Nah, peran dari Dan Ashworth ini penting di sana. Terutama dia kan juga membawahi tim rekrutmen dari Manchester United. Sehingga Erik ten Hag ketika memang memberikan rekomendasi terkait dengan posisi misalnya untuk didatangkan pemain baru atau bahkan nama ya, manajemen bisa bergerak, tapi manajemen juga bergerak dengan realistis. Ketika memang harganya terlalu mahal ya kan, lalu misalnya negosiasi juga terlalu lama, mereka bisa memberikan alternatif-alternatif lain yang sesuai dengan karakter ataupun kebutuhan dari Erik ten Hag. Nah, dari model transfer seperti ini, negosiasi yang keras, lalu tegas meninggalkan meja ya, negosiasi kalau memang angkanya terlalu tinggi, tidak turun-turun, lalu juga ada opsi-opsi yang diberikan di sana. Model seperti ini ada konsekuensi lainnya juga menurut gue. Apa itu? Waktu. Di situ nanti. Jadi terutama bagi fans ya, harus bersiap nampaknya mulai dari saat ini ke periode-periode mendatang, terutama dengan adanya Ineos ya. Ya, Manchester United tidak terlalu cepat dalam bergerak di bursa transfer menurut gue. Dan menurut gue secara ringan amatiran hal tersebut sebenarnya tidak ada masalah sih. Karena gue selalu berkata, apa sih esensi dari cepat-cepatan mendatangkan pemain? Gue lebih senang tepat-tepatan mendatangkan pemain, tepat kebutuhan, tepat posisinya ya, tepat karakternya, tepat gajinya, tepat biaya transfernya. Memang tepat waktu mendatangkannya pun juga demikian. Tapi tepat mendatangkan waktu ini bukan berarti harus cepat-cepatan. Ada beberapa koridor ya kan, ada beberapa batasan katakanlah, mungkin pre-season, tengah pre-season, sebelum mulai kompetisi. Hal-hal tersebut sih menurut gue gerbang-gerbang ini dalam tanda kutip yang harus diperhatikan dalam mendatangkan pemain. Sehingga ya cepat-cepatan menurut gue tidak penting lagi. Bagaimana kalau seandainya nanti disalip oleh tim lain katakanlah demikian untuk mendatangkan seorang target? Ya ini merupakan salah satu konsekuensi juga di mana faktor memberikan opsi dan alternatif dimainkan di sana. Tapi sekali lagi ini juga akan membuat ada periode waktu juga kan yang harus dilalui di sana. Menurut gue sekali lagi ini tidak ada masalah ya, tentu saja dengan skema ataupun model gaya transfer ini ada konsekuensi dan konsekuensi berupa tidak terlalu cepat dalam mendatangkan. Menurut gue sih sekali lagi itu bukan masalah sama sekali. Fans Manchester United selama ini sering mengkritik Glazer dan juga model transfer dari Manchester United ya kan, yang terlalu mahal, gaji terlalu tinggi, dijual susah, dilepas susah juga kan. Dengan model terbaru ini menurut gue mudah-mudahan bisa menjadi solusi dari problematika itu yang sama-sama sudah diketahui oleh banyak fans Manchester United. Tapi tentu saja ya ada hal-hal juga yang harus diperhatikan. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.